Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini pertemuan pertama kita setelah libur panjang ya. Sekarang kalian udah naik ke kelas 6. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang berani? Ya, Bu. Ya, Winia, pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita melakukan literasi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini Ibu bagikan buku ke kalian. Silakan dibaca sebelum memulai pelajaran. Nah, sambil melakukan literasi, kita melakukan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Winia, Hadir. Dea, Hadir, Bu. Titi Anisanturi, Hadir, Bu. Alvina Damayanti, Hadir Ibu. Huzaifah. Hadir Ibu. Baik. Nah, waktu untuk literasi telah habis ya anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran. Ini Ibu akan bagikan buku tema kepada kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih cara menemukan ide pokok, terus abis itu gimana sih perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau misalkan tumbuhan itu berkembang biak? Nggak tahu. Nah, ya nanti akan kita bahas di pelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang negara ASEAN. Nah, yang pertama kalian buka halaman 2. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam ide pokok terlebih dahulu. Jadi macam-macam ide pokok itu yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini letaknya di awal kalimat. Nah, macam-macam ide pokok itu kan ada paragraf deduktif. Nah, deduktif itu letaknya di awal kalimat paragraf itu. Terus abis itu kalau induktif itu di akhir kalimat. Nah, kalau campuran itu di awal sama di akhir. Nah, campuran ini biasanya di akhir itu negasin lagi sama yang di awal, kayak gitu. Nah, coba kalian lihat di paragraf pertama bagaimana jagung berkembang biak. Nah, siapa nih yang mau nyoba baca? Saya, Bu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari kesimpulan tadi, yang paragraf pertama tadi, itu kan berarti jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kenapa? Karena yang bagian atas itu kan tentang jagung ini merupakan makanan pokok di berbagai negara. Terus abis itu di penduduk Pulau Madura juga menjadikannya sebagai makanan pokok. Nah, kenapa ya? Karena jagung itu penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh, jadi dibutuhin sama banyak orang kayak gitu. Nah, jadi yang di paragraf pertama itu termasuk ke dalam paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Gimana anak-anak, paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, coba kalau kalian sudah paham, buka halaman 4. Nah, coba kalian kerjakan dan tulis di masing-masing paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, mana sih yang merupakan ide pokok di dalam paragraf bagaimana jagung berkembang biak.
tadi kalian udah mengerjakan. Nah, sekarang siapa nih yang berani nunjukin hasil kerjanya? Saya, Bu. Baik, dia mau bacain paragraf berapa ini? Paragraf pertama, Bu. Titi, 2, Bu. Winia? Saya 3, Bu. Baik, dimulai dari Dea. Paragraf pertama, ide pokoknya, jagung merupakan sumber karbohidrat. Sudah, Bu. Selanjutnya Titi. Di paragraf 2, Bu. Ide pokoknya, perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Selanjutnya Winia. Paragraf ketiga, pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik, Bu. Nah, bagus banget ya anak-anak, semuanya benar banget. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuka halaman 5. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya anak-anak. Nah, perkembangbiakan generatif ini kan terjadi lewat proses penyerbukan sama pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif ini awalnya dari kepala sari ini kan ada serbuk sarinya nanti jatuh ke kepala putik. Nah, dari kepala putik ini akan jatuh ke bakal buah. Nah, di bakal buah nanti akan terjadi peleburan serbuk sari, kelamin jantan sama kepala putik. Nah, anak-anak silakan kalian buka halaman 6. Kemudian di situ ada tugas tentang gambar bagian bunga, cara penyerbukan dan manfaat. Nah, kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok menyebutkan apa sih manfaat perkembangbiakan generatif menurut kalian sendiri. Baris pertama yaitu Winia, Huzaifa, Alvina kelompok 1, Dea dan Titi kelompok 2 ya. Nah, silahkan kelompoknya Winia untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Jadi manfaat perkembangbiakan generatif itu biaya jadi lebih murah, Bu. Dan akarnya juga jadi lebih kuat. Baik, selanjutnya kelompoknya Titi. Tanaman jadi lebih tahan lama. Baik, terima kasih. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Nah, baik, materi selanjutnya kita akan belajar tentang negara ASEAN. Nah, kalau anak-anak sendiri punya tangga nggak nih? Punya, Bu. Nah, sama halnya kayak negara kita Indonesia ya. Negara kita Indonesia tuh punya tetangga-tetangga di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah organisasi, namanya Organisasi ASEAN. Nah, anggotanya itu ada banyak, ada 10 negara. Misalnya ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah, mereka itu punya keunikan-keunikan dan juga ciri khas masing-masing. Sama halnya kayak Pina dari Lampung, terus Titi dari Jawa. Nah, mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalian bisa baca di halaman 9 dan 10. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian membaca di halaman 10 dan 9 tadi, kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 14 ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini kalian mencari informasi di rumah masing-masing. Kalian bisa membacanya lewat majalah, koran, internet. Nah, untuk negara-negara di ASEAN, nah kalian bandingkan apa sih persamaannya, apa sih perbedaannya. Nah, contohnya misalnya Indonesia sama Malaysia atau Laos sama Vietnam. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, baik. Itu saja pembelajaran hari ini. Nah, apakah kalian sudah paham tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kita hari ini belajar apa saja? Coba tadi. Bukan ide pokok, perkembangbiakan tumbuhan sama ASEAN.
baik itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita telah mempelajari tentang bagaimana sih menemukan ide pokok, terus abis itu gimana sih perkembangbiakan pada tumbuhan, dan juga sosial budaya di negara ASEAN. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai sini saja pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas apresiasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.